Rekan-rekan, kenapa orang bisa beda pandangan? Seringkali perbedaan pendapat bukan karena satu orang pintar dan yang lain bodoh. Perbedaan muncul karena mereka berada di posisi yang berbeda. Sekali lagi saya tegaskan, karena mereka berada di posisi yang berbeda. Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu menjelaskan, cara berpikir manusia itu dibentuk oleh habitus, pengalaman hidup, lingkungan, pendidikan, dan budaya yang membentuk cara kita melihat dunia, cara kita memperhatikan realitas sosial. Artinya, sudut pandang kita itu dipengaruhi oleh habitus, proses sosial. Habitus lalu bertemu dengan arena sosial, tempat bagi setiap orang membawa kepentingan dan modal yang berbeda. Ada modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Jadi kalau rekan-rekan sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari, pasti akan menemukan perdebatan-perdebatan. Perdebatan-perdebatan itu dipengaruhi oleh sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda dipengaruhi oleh posisi yang berbeda dan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Contoh kasusnya seperti ini. Ada pernyataan, petani menginginkan harga gabah tinggi, sementara konsumen menginginkan harga beras murah. Ini dua sudut pandang yang berbeda, dan pemerintah perlu hadir untuk mencari titik keseimbangan dari kedua sudut pandang tersebut. Mereka melihat persoalan yang sama, tapi dari posisi yang berbeda. Jadi sudah jelas ketika Anda bertanya kepada petani, pasti jawabannya berbeda. Dan ketika Anda bertanya kepada konsumen, jawabannya juga tentu berbeda. Begitu pula dengan isu-isu yang beredar sekarang, contohnya tentang MBG. Ketika Anda bertanya kepada seorang siswa yang dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah dan kehidupan sehari-harinya ketika berangkat ke sekolah, jarang sarapan, tidak ada uang jajan, tentu ketika Anda bertanya kepadanya apakah MBG itu bermanfaat, pasti dia akan menjawab bermanfaat. Begitu pula ketika Anda bertanya kepada seorang siswa yang kehidupan sehari-harinya terjamin ekonominya, ada uang jajan, sarapan selalu ada, pasti dia akan menjawab MBG tidak bermanfaat. Dan itu tidak salah, karena proses sosialnya berbeda dan posisinya berbeda. Jadi rekan-rekan, sebelum kita menyatakan bahwa orang lain itu salah, sangat penting bagi kita untuk mempertanyakan dari posisi mana ia berbicara. Karena memahami posisi seseorang seringkali lebih penting daripada sekedar memenangkan perdebatan. Ini yang perlu kita tegaskan bersama. Perspektif atau sudut pandang itu mengikuti posisi. Ketika kita memahami posisi orang lain, seringkali itu bisa membantu kita untuk tidak terjebak, agar tidak terjebak dalam fanatisme terhadap sudut pandang kita sendiri, dan kita tidak mudah menghakimi orang lain. Realitas yang ada sudah ditawarkan oleh Hegel dalam teorinya, yaitu dialektika. Tesis dan antitesis melahirkan sintesis. Artinya, perbedaan pendapat bisa dikelola menjadi pandangan yang konstruktif. Sesederhana itu kita melihat persoalan sosial, dan tidak perlu dipersulit dengan paradigma-paradigma yang menganggap bahwa kebenaran kita adalah kebenaran tunggal.
Terima kasih, semoga bermanfaat.